Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Senang sekali apabila informasi-informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk para orang tua. Dan mungkin bila mana ada yang mendengarkan tetapi belum memerlukan informasi ini, silakan bila ada teman-temannya yang memerlukan informasi bisa dibagikan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kali ini saya akan membahas tentang imunisasi, di mana tadinya mungkin imunisasi ini sudah sering dilakukan, tetapi mengingat adanya pandemi, orang tua ada yang takut, kemudian ada yang menunda, lalu tiba-tiba kelupaan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat ini? Baik, saya akan bahas satu persatu. Kita sudah menyadari bersama betapa pentingnya vaksin, betapa pentingnya imunisasi. Dulu ketika imunisasi tidak ada, banyak anak-anak yang sakit meninggal. Banyak anak-anak yang sakit jadi berat. Dan saya tahu tidak ada satu orang tua pun ingin anaknya menderita sakit berat ataupun meninggal. Hanya orang tua yang tidak sayang pada anaknya mungkin berharap seperti itu. Nah, karena sedemikian pentingnya imunisasi itu, maka imunisasi tetap akan dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah tahu bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Dan apabila anak-anak kita sakit, kemudian kemampuan otaknya juga tidak bagus, tidak berfungsi secara maksimal, optimal, maka masa depan bangsa akan terancam. Ketika kita membicarakan imunisasi, pasti ada pihak yang setuju dan tidak. Tetapi saya berbicara untuk hal yang memang harusnya dilakukan demi anak-anak kita. Cinta kita kepada anak kita, kita wujudkan dengan membuat dia tetap sehat, tetap memberikan stimulasi, tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, dan imunisasi sebagai wujud cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Sayangnya adanya COVID-19 ini menyebabkan banyak hal yang harus kita pertimbangkan saat melakukan imunisasi. Yaitu pertama, karena memang ada orang tua yang takut apabila anaknya yang tadinya sehat kemudian dibawa ke pusat kesehatan untuk diimunisasi lalu mendapat penyakit COVID-19. Atau mungkin karena ada larangan bahwa harus tinggal di rumah, jadi beranggapan bahwa tidak usah pergi untuk imunisasi. Atau mungkin hal-hal lain yang saya tidak tahu karena sifatnya adalah sangat-sangat berbeda setiap orang alasannya. Imunisasi dasar yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak usia 0 sampai dengan 18 bulan memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena saat usia itu sedemikian banyak penyakit-penyakit yang mungkin bisa mengenai anak-anak usia 0 sampai dengan 18 bulan di mana ketahanan tubuhnya tidak terlalu bagus. Tapi sebenarnya imunisasi sendiri adalah untuk anak-anak memang diatur yaitu sejak lahir sampai usianya 18 tahun. Imunisasi banyak, tetapi memang pemerintah masih menekankan untuk anak yang usianya lebih muda yaitu 0 sampai dengan 18 bulan. Ayo dilengkapi begitu. Apa yang terjadi apabila kita tidak melakukan imunisasi pada anak? Semisalnya saat ini
kita menghentikan imunisasi, entah itu alasan karena mungkin ada pandemi COVID, maka kelak suatu saat nanti penyakit-penyakit yang tadinya bisa ditekan dengan imunisasi ini akan kembali bermunculan. Contoh, sekarang kita jarang untuk melihat anak yang polio, jarang melihat anak yang mengalami tetanus karena sudah ada vaksinnya. Tetapi apabila kita tidak melakukan imunisasi saat ini, kelak akan bisa kita ramalkan. Polio akan mulai bermunculan kembali, tetanus, difteri, dan banyak penyakit lainnya yang tadinya sudah berhasil kita tekan akan bermunculan kembali menjadi suatu wabah. Dan itu akan membawa kecacatan, kemudian penyakit yang berat, bahkan fatalnya anak bisa meninggal. Nah, karena kita tidak berharap hal-hal yang tidak diinginkan saat tidak dilakukan imunisasi, maka imunisasi harus tetap dikerjakan, harus tetap dilakukan. Tentunya harus dipastikan bahwa bayi atau anak aman di masa pandemi COVID ini. Nah, pertanyaan yang sering muncul pada orang tua ataukah keluhan orang tua adalah bahwa tidak mampu untuk datang ke pusat kesehatan, entah itu ke puskesmas, ke rumah sakit, ke praktek dokter spesialis anak untuk melakukan imunisasi. Semua orang pasti takut dengan adanya COVID-19. Tapi saya ingatkan kepada semua orang tua, kita hilangkan rasa takut, waspada harus. Jadi hal-hal yang harus dicermati agar bayi kita aman melakukan imunisasi, itu yang harus kita kerjakan. Hal-hal yang perlu dicermati oleh orang tua agar aman untuk melakukan imunisasi adalah: 1. Apabila sudah diatur untuk jadwal imunisasi, misal Anda mendapatkan nomor 1, diharapkan datang berarti misalkan jam 6 sore. Kemudian yang nomor 2 diharapkan datang jam 6 lewat 10 menit. Tepatlah datang. Karena jika tidak bertepatan dengan waktu yang memang sudah dijadwalkan, maka yang nomor 1 akan ketemu dengan yang nomor 2 dan itu justru akan membuat lebih banyak kontak dengan orang banyak. Jadi usahakan tepat waktu sesuai dengan nomor pendaftaran. Kemudian apabila memang sama sekali kita tidak bisa untuk mengatur kedatangan, mungkin karena memang sudah terlanjur telat, maka hal kedua yang kita harus kerjakan adalah bagaimana menunggu dengan mengatur jarak, yaitu antara 1 sampai dengan 2 meter dengan penunggu lainnya. Ada juga trik yang biasanya dilakukan oleh dokter saya begitu. Biasanya saya membuat orang tua menunggu di depan ataupun di mobil. Jadi saat sudah gilirannya untuk imunisasi, maka bisa dijemput oleh perawat saya ke mobil, diberitahu habis ini ibu ya, seperti itu. Hal ketiga yang harus kita cermati adalah bagaimana tidak kontak dengan orang yang sedang sakit, orang yang batuk pilek, seperti itu. Biasanya ada hari khusus untuk imunisasi, misalnya hari Rabu khusus imunisasi. Jadi untuk anak yang sakit biasanya akan diberikan jadwal agak malam, ataukah tempatnya memang dipisahkan, tempat tidurnya ataupun ruangannya itu dipisahkan. Hal itu jauh lebih aman.
Apabila anak kita usianya sudah bisa lari-lari ataupun bisa merangkak, usahakan tetap dalam pangkuan orang tua ataukah memang dalam pengawasan orang tua sehingga tidak bermain lagi di lingkungan bermain. Kan ada tempat bermain, diusahakan tidak bermain, kemudian memang dalam pengawasan orang tua. Kemudian hal yang juga sangat harus dicermati adalah usahakan saat melakukan imunisasi yang mengantar cukup orang tuanya. Jangan dibawa neneknya, jangan dibawa kakeknya, jangan juga dibawa lagi babysitternya sehingga banyak orang yang ikut di dalam melakukan imunisasi itu akan justru sangat tidak baik. Nah, karena banyaknya hal-hal yang harus dicermati, hal yang memang perlu saya titipkan juga adalah jangan lupa bahwa tidak boleh mencium bayi, apalagi misalkan di rumah diizinkan tetangganya berkunjung, lalu gendong bayinya, gendong sini, gendong sana, kemudian pindah tangan. Itu juga menyebabkan hal yang tidak aman. Karena apa? Kita kira bayinya sakit karena dia ketularan penyakit di tempat imunisasi, padahal sebenarnya di rumah dia dicium-cium atau dikunjungi oleh tetangga atau orang lain. Nah, hal itu yang harus kita benar-benar cermati. Nah, hal yang juga memang harus orang tua pahami bahwa seandainya ada orang tua yang memang sedang sakit, demam, batuk, pilek, diharapkan memang berobat dan tidak mengantar bayinya untuk imunisasi. Karena hal itu akan membuat dokternya tentu tidak akan berani melakukan imunisasi dan takutnya akan menularkan kepada pasien-pasien lain. Jadi wajar bila saat mau imunisasi dokter akan selalu bertanya, ada yang sakit enggak Bu? Ada yang batuk pilek enggak Bu? Ada yang demam enggak Bu? Itu adalah hal yang untuk dilakukan penapisan oleh dokter untuk memastikan semua sehat, semua berjalan dengan baik dan imunisasi pada anak kita menjadi aman. Demikian apa yang telah saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehingga saya berharap tidak ada lagi orang tua yang takut untuk melakukan imunisasi terhadap anaknya. Apabila anak Anda memang sudah jadwalnya imunisasi, kondisinya optimal untuk dilakukan imunisasi, ayo lakukan imunisasi. Jangan ditunda-tunda karena itu tidak ada hal positif yang akan dibawa kemudian hari. Oleh karena itu, saya Dr. Windy berharap wujudkan cinta Anda kepada anak Anda dengan tetap melakukan imunisasi sesuai jadwal. Saya Dr. Windy, sampai jumpa.